感恩商人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。早安，师兄师姐，感恩上任的开始，感恩semua tim host pagi hari ini. Sebaiklah Sesiung Seje, sebelum kita mulai simpang pada pagi hari ini, marilah Sesiung Seje kita bersatu hati, bersikap anjali, kita berdoa dengan tulus.感恩 host.
起光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心脸上大祝佛心。大家心好意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, Kangen ya host pagi ini. Ini Toko, Tau Sang Hao, kangen lagi kepada Master ya, setiap hari membimbing kita untuk belajar bersama dengan metode-metode terampil Master. Baiklah, Sesiung Sece, seperti biasa saya ditemani oleh mitra bajik saya, Sece Puspa. Tetapi hari ini adalah hari istimewa bahwa saya akan ditemani oleh Sece Sylvia. Kanan Sece. Ya, kan Happy Suci. Jadi sungguh berkah ya Suci ya. Saya dikasih berkah lagi ya untuk menemani Suci ya kan untuk memandu ya acara Swinfas yang pada pagi hari ini. Nah, tentunya juga sangat kangen ya kepada tim Swinfas ya, kangen Master juga dan kangen juga Sesiong Suci yang sudah meluangkan waktu ya untuk tetap belajar Dharma di setiap paginya. Ya kan, saya kembalikan ke Heavy Secek kan, Kanan Secie Sylvia. Baiklah, Sesiung Sece, kita akan memulai cerita Master pagi ini dengan judul Mogalayana Menolong Ibunya, Senin 30 Maret 2026, Intisari Master Bercerita, episode 49. Silakan host, Kanan. Intisari yang pertama. Bulan 7 Imlek merupakan bulan penuh berkah dan bulan penuh sukacita bagi Buddha karena pada saat ini banyak praktisi yang menyelami Dharma dan tercerahkan. Karena itu Buddha merasa sukacita. Jadi kita harus memiliki keyakinan benar, jangan percaya tahayul. Kepercayaan tahayul membuat kita mudah berbuat keliru. Ya, benar sekali ya, Sesiung Cek. Di sini Master menjelaskan bahwa bulan 7 itu bukan karena Sang Buddha saja yang lebih bersuka cita ya Sesiun Suci, tapi kita semua sebagai murid Master juga sangat berbahagia ya Sesiun Suci karena di bulan ini kita dapat membangkitkan welas asih, cinta kasih kita dan juga berbuat banyak kebajikan walaupun setiap hari juga Master mengingatkan kita kembali untuk selalu berbuat kebajikan. Nah, di sini juga pada masa itu para biku itu mempunyai pikiran yang murni dan mempunyai hati untuk melatih diri dan melenyapkan noda batin ya sesungguhnya menemukan kebijaksanaan. Jadi pada masa itu eh, banyak para biku untuk berlatih diri dengan memiliki keyakinan yang benar, yaitu percaya pada sifat kebudaan dalam diri kita sendiri. Karena setiap makhluk memiliki potensi menjadi Buddha ya sesungguhnya. Dengan memiliki keyakinan benar, berarti kita itu yakin pada diri sendiri dan semua orang bisa mencapai pencerahan. Kemudian juga kita harus percaya pada hukum sebab akibat ya sesungguhnya atau hukum karma.
Nah, karena apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan itu menyebabkan ada penyebab dan pasti akan kita dapatkan akibatnya atau karmanya, baik karma buruk maupun karma yang baik. Kemudian juga kita harus percaya pada jalan tengah dan ajaran Buddha. Sama seperti sekarang, kita yakin kepada guru kita, master, kita yakin kita sudah memilih master sebagai pedoman guru kita supaya kita bisa berjalan menjadi murid master dan selalu berbuat kebajikan. Lalu keyakinan kita yang disertai dengan praktek yaitu berbuat kebajikan, menolong orang, menjaga perilaku dan niat kita. Nah, kenapa Master sering juga mengingatkan kita bahwa kita harus terjun ke masyarakat ya Susun Suce? Itu karena kita uh, diharapkan untuk merasakan apa yang mereka rasakan di luar dari kehidupan kita. Lalu dengan merasakan penderitaan mereka, kita bisa membangkitkan kebijaksanaan kita untuk bersama-sama menolong meringankan penderitaan mereka. Kemudian juga keyakinan yang tidak mudah goyah ya, Sung Suci. Nah, kita meyakini bahwa Sang Buddha adalah panutan kita dan Master adalah Pak Guru kita. Nah, kita harus terus menjadi murid Master ya, Sung Suci. Jangan mudah goyah karena ada gesekan atau apapun itu jenisnya, kita lalu meninggalkan Master. Jangan ya, Sung Suci. Karena kita sudah menyatakan diri kita sebagai murid Master, kita harus tetap menjaga pikiran kita dan keyakinan kita terhadap Master. Nah, Master juga mengingatkan ketika kita percaya dengan tahayul, nah membuat kita tuh kita bisa berbuat keliru ya Sosion Sece. Artinya di sini kita yang sudah tahu jalan lurusnya seperti ini karena kita terpengaruh oleh kepercayaan yang tahayul, jadi kita juga mudah terikut dengan tahayul itu ya Sosion Sece. Jadi kita itu keliru sekali dalam hidup kita dan kita tidak akan nyaman. Nah, seperti itu intisari yang pertama. Kemudian intisari yang kedua, bulan ini juga merupakan bulan untuk membalas budi kepada orang tua. Seperti dalam kisah ini, Maha Maugalayana ada dengan tulus memberi persembahan kepada Buddha dan anggota Sangha, sehingga setiap orang dengan penuh ketulusan berdoa bagi ibunya. Kekuatan ketulusan dari semua orang ini membebaskan Ibu Maha Mogalayana dan banyak makhluk lainnya yang juga menderita di alam setan kelaparan. Inilah yang disebut menolong yang digantung terbalik atau ulambana. Nah, session Sece intisari yang kedua ini saya merasakan bahwa Master sering sekali ya di sila pun ada kita harus berbakti kepada orang tua, yaitu membalas budi orang tua. Di kisah Master pagi ini menceritakan tentang bakti seorang anak yaitu Maha Mogalayana. Maha Mogalayana ini adalah salah satu murid Buddha juga ya, Susun Suce, yang termasuk unggul di antara banyak murid Buddha lainnya. Karena ia mempunyai kemampuan batin. Kemampuan batin Maha Mogalayana sangat tinggi ya, Susun Suce. Dia dapat menembus alam neraka dan dapat menolong ibunya yang sedang menderita. Karena di kehidupan lampau, ibunya itu banyak melakukan kesalahan. Ia memiliki karma buruk ya, Susun Suce, seperti ketamakan, kebodohan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Nah, ia juga memelihara dendam di dalam hatinya. Tidak pernah memuji kebaikan orang lain. Lalu Maha Mogalayana menghadap Buddha dan meminta nasihat dan petunjuk bagaimana cara menolong sang ibu tadi dari alam setan kelaparannya, Sisyung Sece. Dengan maha bijaksana, Sang Buddha pun berkata bahwa di setiap tanggal 15 bulan 7 itu adalah hari terakhir masa warsa. Jadi ajaklah para anggota sangga serta menjalin jodoh baik dengan hati yang jernih dan juga ditambah dengan hati yang sukacita, sama-sama memberkati ibumu. Jadi di tanggal 15 Maha Mogalayana mempersembahkan semangkuk air bersih kepada setiap biku supaya para biku mencuci tangannya karena di India itu mereka tidak menggunakan sendok ya, dia menggunakan tangan.
Jadi setelah para biku itu cuci tangan, lalu Mahamogalayana ini mempersembahkan hidangan vegetarian untuk para biku. Dengan penuh ketulusan hati yang dalam, setelah mereka bersama-sama makan, mereka mengumpulkan niat baik dan berdoa bagi Sang Ibu Mogalayana. Nah, Sesiung Seceh, di sini juga sering kita dengar ya upacara Ulambana. Biasanya itu kita di bulan 7 ya, biasanya kita akan mengadakan Ulambana. Nah, Ulambana di sini diartikan sebagai penderitaan berat di alam sengsara dengan membebaskan dari penderitaan yang tergantung atau terbalik ya Sesiung Seceh gitu. Jadi Ulambana atau kita sebut juga kalau kami di Palembang bilangnya sembayang rebutan itu Sece Silvia, Cit Kepua ya biasanya kita bilangnya gitu. Di mana kita itu mempersembahkan sayur, buah-buahan, kue. Kalau di Vihara saya sering ikut seperti itu. Kemudian kita juga banyak berbuat kebajikan, walaupun bukan hanya di bulan 7 saja ya Sesiung Sece, tapi setiap hari kita harus berbuat kebajikan. Tapi pada saat bulan itu kita tingkatkan lagi. Nah, terus kita juga memberi persembahan dan berdoa untuk leluhur kita, Sesiung Sece, karena dipercaya itu bulan 7 semua para setan kelaparan itu keluar ya, Sesiung Sece gitu katanya. Tapi saya belum belum pernah melihat setannya keluar ya Sesiung Sece. Tapi menurut saya ikuti aja kalau misalnya ke wihara, saya ikut acara ulang bana itu sampai selesai. Jadi ulang bana itu artinya pembebasan dari penderitaan. Penderitaan akibat karma buruk, yaitu dengan cara kita banyak-banyaklah berbuat kebajikan dan melimpahkan jasa kepada makhluk lain atau terutama pada leluhur kita ya, Sece itu. Nah, silakan host yang nomor 3. Ya, nomor 3, kita hendaknya membebaskan hewan-hewan dari penderitaan dan ketakutan. Membiarkan hewan-hewan hidup aman dan tentram di habitat masing-masing, sama seperti kita. Jadi mereka dapat hidup aman dan tentram. Maka umat manusia juga dapat hidup aman dan tentram. Ulambana berarti membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Untuk melindungi semua makhluk, kita harus mengasihi mereka dan tidak tega membunuh mereka. Untuk itu, setiap orang hendaknya bervegetaris dan menjaga kemurnian hati untuk melestarikan bumi. Lewat pola hidup bervegetaris, berarti kita menyelamatkan makhluk hidup. Inilah yang kini harus kita galakkan dengan sungguh-sungguh. Nah, Sesiung Sece, Master ini sangat yungsin ya, Sesiung Sece. Master ini setiap hari menyuruh kita bervegetarian, menyuruh kita untuk menghargai dan melindungi makhluk lain. Eh, Pernah nggak Sesiung Sece lihat kalau misalnya sapi mau dipotong itu, sapi itu mengeluarkan air mata. Kalau misalnya ayam, ikan lah, ikan yang hidup-hidup itu terus dibunuh dia masih bisa bergerak loh Sesiung Sece. Dulu saya sering lihat kungkung saya itu potong kepalanya kodok, dia itu masih bisa gerak-gerak loh Sesiung Sece. Nah, dari saat saya lihat itu, dari kecil saya dulu pernah makan, tapi setelah saya pernah lihat kungkung saya potong itu, saya sudah takut, gak mau lagi, gak mau makan lagi sampai sekarang. Nah, itu kalau kita lihat mereka itu juga ketakutan ya, sesungguhnya. Takut kita potong. Em, saya juga pernah lihat sapi itu mengeluarkan air mata itu sangat menderita mungkin ya dia itu. Nah, jadi disinilah Master itu menyuruh kita bervegetari supaya kita pola hidup kita juga sehat. Dengan bervegetaris mungkin kita banyak makan sayur. Sudah itu juga kita menghargai kehidupan makhluk lain. Nah, jika misalnya kita dalam satu rumah sudah ada 3 orang dari 4 orang di rumah, pasti satunya lagi itu akan terbiasa walaupun di rumah hanya makan sayur. Seperti halnya juga saya, kalau saya sendiri, saya masih sendirian yang bervegetaris. Tiga anggota rumah saya itu belum ya, sesung saya belum. Tapi mereka menghargai saya. Mereka tidak pernah meminta saya menyediakan
yang tidak bervegetaris. Tapi kadang-kadang ya sesekali anak-anak makan di luar sama sesiun saya itu di luar. Dan saya tetap makan sayurnya mereka makan. Tapi kadang-kadang mereka yang ikut saya juga ikut makan bervegetaris. Jadi kita menyeimbangkan terlebih dahulu. Saya selalu bilang jika mau bervegetaris saya sangat senang. Tapi kalau belum terketuk hatinya, ya tidak apa-apa, nanti eh, pelan-pelan kita akan belajar sama-sama lagi untuk mulai eh, bervegetaris. Nah, disinilah ya, maksudnya kita juga semenjak saya bervegetaris, saya itu sudah dulu saya suka makan makan bakso ya, tapi setelah bervegetaris saya itu sudah tidak menyentuh lagi secek. Jadi saya eh, beli bakso yang vegetarian. Kalau saya pengen itu, kalau tidak saya juga tidak. Nah, jadi saya sangat senang dengan master ya, Susun Suci, karena master itu selain mengajak kita berbuat kebajikan, semua sisi-sisi yang mendetil semua dibuat master melalui sila. Jadi kita itu jika kita bersungguh-sungguh dengan master, pasti hidup kita itu akan lurus, Susun Suci. Kita tidak lagi melekat ya sesuai sesuai apa yang kita punya sebisa kita bagi dengan orang yang menderita. Inilah bedanya Ceci dengan yang lain ya sesuai sesuai bukan berarti saya membandingkan tapi saya sudah merasakan bahwa Ceci juga bisa membuat seseorang seperti saya berubah sedemikian rupa. Eh, lebih maksudnya lebih bisa menahan emosi, lebih agak bersabar dikit. Master juga mengajarkan bahwa dengan orang tua, dengan keluarga, dengan suami, dengan anak harus tetap di nomor satukan atau tetap diutamakan ya sesuai. Jadi eh, keluarga kita yang melihat kita yang datang ke church itu juga melihat perubahan pada diri kita. Jadi kita sama-sama kangen ya kepada Master. Semoga kita dapat terinspirasi dengan rasa berbaktinya Mogalayana ini yang menolong ibunya. Walaupun kita tidak bisa menembus neraka, alam setan kelaparan itu, tapi hendaknya kita sudah terinspirasi oleh Master dengan cerita Mogalayana ini untuk ingat dan selalu berbakti kepada orang tua. Itu adalah intisari saya. Silakan host. Ya, berarti ya Kanen ya. Apakah Sece Silvi mau menambahkan cerita pertama? Silakan Cek, Kanen ya. Ya, kan en Heavy Secie ya. Mungkin nanti para ini ya sesiung Secie yang mengikuti Xun Faxiang ya boleh menambahkan ya apa yang tadi sudah Heavy Secie ceritakan nanti sambil kita cerita-cerita ya sesiung Secie ya. Jadi memang hari ini ya temanya juga Master Chan yang bercerita ya. Jadi lebih banyak kita mendengarkan cerita. Oke, jadi ini kita masuki cerita kedua, yaitu pahala melindungi satwa. Ya, kita lihat intisarinya ya, apa yang memang Master ingin sampaikan kepada kita semua sesiang secie. Nah, yang pertama, manusia sebagai makhluk tercerdas di dunia haruslah bisa mengasihi dan melindungi semua makhluk lain. Ini karena di antara semua makhluk hidup tidak ada hal yang tidak bisa manusia lakukan asalkan memiliki niat. Setiap manusia memiliki hati yang baik karena sifat hakiki manusia adalah murni dan bajik. Selain memiliki sifat hakiki yang bajik, umat manusia juga dapat memimpin makhluk lain. Nah, jadi sesuai nah, kita bisa melihat cerita yang kedua ini ya sangat unik yaitu function ya mengenai melepaskan makhluk hidup. Nah, tapi bagaimana caranya ya dari cerita kedua ini function ya. Nanti kita kupas ya di intisari berikutnya. Nah, jadi
Master kembali mengingatkan kita ya bahwa manusia itu sebenarnya cerdas, Sesion Secie, pinter. Nah, semua itu bisa dilakukan, Sesion Secie. Ujung-ujungnya balik lagi ke apa gitu? Niat. Nah, asalkan kita memiliki niat ya, yo yen jiu yo li ya, Master mengatakan ya bahwa kalau kita ada niat, kita itu akan memiliki kekuatan sebenarnya. Apapun itu ya sebenarnya kalau kita mau ya memiliki niat, memiliki tekad, ya kita bisa melakukannya gitu. Bahkan salah satunya adalah mungkin yang dari sebenarnya dari minggu lalu ya sampai minggu ini ya ceritanya ya ujung-ujungnya ya mengajak kita untuk bervegetaris. Nah, bervegetaris sih sebenarnya lebih ke arah untuk menghindari membunuh ya, bukan kita langsung membunuh, maksudnya ya kalau kita nggak makan itu daging ya, baik itu ikan, baik itu ayam ya, unggas unggas dan lain sebagainya gitu. Terus ada yang B2, ada yang kaki empat kayak gitu. Kalau kita nggak makan, mereka itu yang jualan itu kan nggak laku dagingnya. Nah, ujung-ujungnya lama-lama kan nggak nggak ini nggak nggak akan diternak ya kan, dan bahkan mereka itu juga nggak akan dibunuh sesiung sece, bahkan nggak akan ditangkap gitu. Nah, jadi balik lagi ya, niat ini loh, niat. Nah, jadi apapun itu balik ke niat, apapun itu lagi balik ke tekadnya kita nih. Nah, mengapa begitu, mengapa Master selalu mengingatkan itu ya, karena memang asal kita mau ya bisa gitu, asal punya niat bisa, asal punya tekad bisa gitu. Nah, kenapa ya? Karena ya Mas lagi mengingatkan kita bahwa sebenarnya ya semua makhluk hidup ya, bukan hanya manusia sebenarnya, cuman di dunia saha ini manusia itu kita adalah makhluk tercerdas ya kan, makhluk yang memiliki akal budi gitu. Jadi, nah kita tahu ya kan kondisi batin kita itu gimana ya kan, bukan hanya sekedar insting ya kalau manusia ya. Jadi kita sebagai manusia ya yang memilih, yang sudah memilih, yang merupakan makhluk tercerdas. Nah, kita perlu menyadari ya bahwa kita itu memiliki sifat hakiki yang bajik gitu loh. Nah, bajik itu seperti apa? Nah, tentunya bajik itu ya bermacam-macam ya. Setiap orang kalau ditanya baik kebaikan itu apa sih, kebajikan itu apa sih? Nah, kita tidak akan aneh ya. Tanya si A jawabannya ini, tanya si B jawabannya ini, jawab si C namanya ini. Karena manusia itu memiliki pandangan ya, pandangan cara memandang sesuatu itu, bahkan peristiwa, bahkan kejadian dengan ini cara berpikirnya gitu. Masing-masing orang itu memiliki kacamata untuk memandang suatu hal dan memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, jadi kadang-kadang ya kalau sesio sece kita berjumpa, kalau kita ada di maksudnya banyak orang nih ya, di satu komunitas nih. Nah, kadang-kadang itu kita itu bisa kayak ya maksudnya kayak bisa memiliki beda pandangan. Nah, gitu. Jadi balik lagi ya kita perlu balik lagi nih ya, tekad awal itu ya, niat awal itu saya menjalani ini apa sih ya. Setelah itu nah kita tentunya akan belajar sabar. Oh, yang harus saya katakan itu ya saya katakan, tak seharusnya katakan ya saya diam senyum-senyum saja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita balik lagi ya, kita perlu menyadari ya kita sudah dikaruniai ya sebagai manusia ya, terlahir sebagai manusia, kita memiliki kecerdasan yang lebih cerdik ya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain ya. Kita perlu balik lagi ya kan, balik lagi ya, balik lagi ke batin kita ya, eh, bahwa ya memang kita itu ya memiliki sifat bajik gitu. Nah, jadi ya kita perlu belajar ya, belajar bagaimana ya keyakinan itu kita perlu asah sehingga kita bisa memiliki pengertian yang benar, bisa eh, memiliki pandangan yang benar. Jadi sehingga pada saat menghadapi peristiwa kejadian apapun
ya kita tetap memiliki pandangan yang benar ya. Jadi nggak ke kiri, ke kanan ya, sehingga pelatihan diri kita itu ya ibaratnya kita jalan ini ya. Sudah ada layar kereta api nih. Ya, kita jadi kereta apinya, kita tinggal jalan aja gitu. Oke? Ya, yang kedua ya, intisari kedua dari cerita ini kita hendaknya menyadari ya bahwa bahwa saat melihat makhluk hidup menderita, kita harus segera menolong mereka tanpa memiliki pamrih. Kita harus melindungi makhluk hidup. Bukan berarti kita mendapatkan pahala. Kita sengaja meminta orang menangkap ikan agar kita bisa melepaskannya. Ya, jadi bukanlah demikian ya sesungguhnya. Jadi semua makhluk hidup memiliki hakikat kebudayaan ya. Ketika kita melihat mereka yang menderita, kita perlu ya menimbulkan hati penuh kasih sayang. Nah, inilah yang disebut melindungi kehidupan. Nah, jadi sesungguhnya sebenarnya ya saya sangat beruntung ya saya sangat beruntung. Kenapa? Ya, saya bisa join di Ceci, saya bisa mendengarkan Dharma dari Master. Saya nggak tahu ya, Sesiun Ceci ada merasa beruntung nggak seperti saya ya. Jadi dulunya itu saya juga seperti yang dikatakan di intisari kedua ini. Saya mau function, oh katanya function itu baik, bukan salah gitu, baik. Nah, caranya itu loh. Caranya itu yang kita lakukan itu gimana yang termasuk kategori baik gitu. Nah, dulu itu ya saya sering function itu pas di samping vihara ya setelah sembayang gitu katanya, Cik, 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 mau function enggak? Nah, itu kan burung-burungnya itu kan udah di keranjang ya. Saya bilang, bolehlah 10 ekor ya kadang 20 ekor tergantung ya. Terus function gitu. Itu burungnya itu terbangnya itu saya juga bingung ya. Rendah banget gitu. Cuma udah dilepas gitu kan bukan terbang gitu jauh gitu tapi udah dilepas tup 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 tup, tup, di lapangan parkir sana gitu kan. Jadi kadang-kadang waktu itu saya masih oke lah memang mungkin seperti begini ya burungnya agak gemuk gitu nggak bisa terbang jauh. Jadi ya udah gitu kan. Terus pernah ya lagi katanya lu perlu function ikan katanya. Begitu saya fangseng ikan itu di Medan ya, stasiun Secik. Saya fangseng ikan di atas, di bawah sudah ada yang menunggu mau nangkap kayak gitu sampai, waduh, ini gimana nih ya? Nah jadi akhirnya ya beruntungnya itu gimana? Akhirnya di sini ya pernah Januar Sesiung ya waktu itu ya sama eh, Cincin Secik ya, Jusnilina Secik, mereka menceritakan mengenai Fangsen sama Fusen, melindungi makhluk hidup seperti yang diceritakan sekarang. Bahkan itu saya PPT-nya itu saya sampai simpan sampai sekarang. Jadi waktu itu saya baru sadar, oh iya ya, ya kalau kita itu sebenarnya Fangsen itu banyak caranya. Nah salah satunya itu adalah bervegetaris. Nah kalau umpamanya saya nggak makan dia, ya kan nggak makan si ikan, nggak makan si ayam, ya mereka itu kan nggak usah dibunuh, ya. Jadi saya itu satu hari itu saya vegetaris, saya fungsi loh berarti loh 1 ekor ikan atau 2 ekor ikan atau 3 ekor udang kayak gitu ya. Jadi akhirnya pelahan-pelahan saya tidak melakukan fungsi lagi. Saya nggak mau. Bahkan Sesiong Secik ya pernah pernah ya eh, eh, saya juga itu ya salah satu umat di Vihara ya di Medan. Nah waktu itu orang pada heboh nih. Ya ini katanya hari baik ya kan Kuan Im Se. Yaitu adalah hari yang baik untuk kita melepaskan makhluk hidup. Jadi semua pada beli bibit ikan lele itu yang kecil ya supaya kalau dilepaskan itu ya nggak ditangkap lagi kayak gitu ya. Jadi beli pertama sebelum dicuci itu saya ada lakukan ya setelah mendengar sharing dari Cincin Sece sama Januar Susyo saat itu saya waktu itu di depan Dewi Kwan Im ya juga ya saya izin gitu. Eh, saya bilang kalau umpamanya nih saya nggak mau function nih, ya kan? Saya nggak mau membeli makhluk hidup itu untuk kayak dilepaskan kayak gitu. Kayaknya kurang tepat. Bagaimana kalau saya ganti saya bervegetarian, ya? Terus saya ambil uangnya ini menolong orang-orang yang membutuhkan, yang memang membutuhkan uang tersebut gitu loh. Apakah boleh? Eh, seperti itu ya, seperti di Elita Secek ya, boleh gitu. Jadi sampai sekarang saya itu
enggak pergi function-function lagi gitu. Karena di pikiran saya, di benak saya, ya, di ketika saya bisa bervegetaris, nah disitulah itu saya bukan hanya function ya setiap hari, tetapi saya melakukan yang namanya melindungi kehidupan mereka ya kan, bahkan Sesiong Sece ya, saya juga malah membangkitkan rasa cinta kasih. Ya karena kenapa saya nggak mau makan mereka? Karena memang kasihan gitu loh. Kalau kita coba ganti posisi gitu, kita yang jadi ikan, ikannya hidup-hidup gitu. Kan kayak contohnya nih, saya sih nggak pernah lihat ya, tetapi contoh lah, kita ditangkap ya, kita ganti posisi dengan ayam aja deh, kita jadi ayam gitu ya. Contoh ini hanya contoh ya, contoh perumpamaan. Kita jadi ayam. Terus tiba-tiba ya ditangkap kayak gitu. Terus mau disembelih kayak gitu. Nah, bagaimana perasaan kita? Nah, jadi sebenarnya makhluk-makhluk hidup itu yang memang walaupun saat ini ya sudah disediakan di kayak supermarket, di pasar memang sudah jadi ya, kita nggak melihat prosesnya itu bagaimana. Tetapi seperti itulah gitu ya. Mereka itu ditangkap sampai jerit-jerit itu ayamnya. Nah, dan lain sebagainya sesiung sece. Nah, tentunya di saat kita bisa bervegetaris sebenarnya eh, saya sih kalau ini ya, kalau acuan saya ya, bukan saya fanatik gitu enggak. Tetapi berkat ceramahnya Master, dengan berkat, oh kita perlu membangkitkan cinta kasih, perlu membangkitkan welas asih. Saya bervegetaris itu saya cuman satu aja acuan saya. Jangan karena saya mau makan mereka, mereka itu dibunuh kayak gitu. Cuma itu aja gitu loh. Jadi sampai sekarang yang saya dulunya sangat suka dengan ayam goreng, sesiun seci, saya kalau lihat ayam kayaknya perih deh hatinya, nggak berani makan lagi sampai sekarang. Serius, serius. Nah jadi itulah yang memang eh, dengan patokan ini, dengan prinsip ini ya kan membuat saya itu sampai sekarang janganlah kayaknya saya renungkan ya, bukan membayangkan yang ngeri-ngeri. Saya renungkan, janganlah, nggak usah lah, kurangilah kayak gitu. Nah, jadi akhirnya pelahan-pelahan jadi habit dan bisa ya kan dengan acuan apa? Ya, saya melindungi kehidupan. Saya nggak mau melihat itu, melihat mereka itu eh, sengsara kayak gitu karena saya mau makan mereka gitu. Mereka itu dibunuh gitu. Jadi eh, karena yang kita kalau di pasar beli ya stasiun sece yang apalagi di market sekarang ya, itu kan sudah jadi semua. Kita nggak melihat prosesnya. Dan prosesnya itu sangat menyedihkan stasiun sece. Nah, itu juga adalah salah satu ya bagaimana kita membangkitkan rasa cinta kasih yang melatih ya membangkitkan rasa membangkitkan rasa cinta kasih ya kan juga salah satu cara membangkitkan rasa welas asih kita gitu ya. Jadi bukan hanya terhadap orang-orang ya gitu ya. Bukan hanya oh katanya nggak boleh bunuh semut nih ya kan. Semut sayang nggak mau dibunuh ya kan. Nyamuk sayang enggak lah nggak mau ditepok lah kayak gitu. Tetapi kita nggak menjaga apa yang kita makan gitu ya. Jadi ini balik lagi ke keyakinan ya, ke pandangan. Nah, kalau umpamanya kita benar-benar sudah mengerti sesiong sece, tentu kita akan bisa ya kan perlahan-perlahan memasuki yang namanya bervegetaris ya. Bervegetaris mengurangi makan daging-daging kayak gitu ya. Oke. Ya, intisari yang ketiga, sesyo, kanan. Ya, dari kisah ini kita bisa melihat kedua teman ini pastilah umat muda yang taat. Mereka sama-sama mengikuti ujian dan sama-sama berkunjung ke vihara. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat nelayan yang menangkap ikan dalam jumlah yang banyak, sehingga timbul welas asih dalam diri mereka. Jadi mereka membangun tekad saat eh, bertemu kondisi. Nah, balik lagi itu ke tekad, sesion secik ya, tekad, niat gitu ya. Asalkan kita mau, asalkan niat kita, asalkan kita mau, niat itu akan muncul, ya kan? Asalkan kita mau, tekad itu akan muncul gitu. Hal yang susah pun itu bisa dilalui, ya kan? Mungkin sesion secik boleh coba ya. Pada saat kita bertekad nih, ya kita mau, ya kan? Contohnya dulu saya pernah kalau saya suruh bungkus bungkus sesuatu itu ya sesiung secik ya, saya tuh susah, nggak rapi. Susun barang
agak susah, nggak rapi gitu. Nah, waktu itu saya entah ada pakai lah, pakai satu panci besar, panci besar. Waktu itu masak kayak bubur kacang hijau bawa ke panti. Jadi saya itu kan tante saya kan plastikin tuh, ya rapi banget. Nah, datang saya sudah dibalikan pancinya, saya lihat, waduh, gimana nih? Kayaknya saya nggak bisa nih bungkusnya nih, nggak bisa gitu rapi. Tapi saya bayangkan, kalau tante saya turun lagi, udah usia 60-an ya, kakinya sakit juga, turun-turun nanti gara-gara saya, eh, dia sakit lagi gitu kan, gara-gara itu. Maksudnya agak susah jalan dia. Nah, jadi akhirnya ya udahlah, saya cobalah. Saya saya bisa, saya pasti bisa gitu ya. Saya pasti mampu gitu. Nah, muncul niat ya untuk melakukan saya bungkus. Akhirnya bisa sesiong sece. Nah, jadi itu memang ya sesiun sece balik lagi ya, apapun itu ya, pelajaran apapun itu ya sesiun sece ya, dimana kalau kita hanya tahu teori ya, kita tidak mempraktekkan ya, kadang-kadang itu agak timpang ya, agak timpang. Tetapi pada saat kita praktek ya sesiun sece ya, kita akan merasakan, oh ternyata kayak begitu ya di saat memiliki tekad ya. Oh, ternyata kayak begitu ya ketika kita saat memiliki niat. Nah, itu akan muncul gitu loh. Kalau sudah memiliki tekad ya, memiliki niat ya, percayalah ya kan. Itu beras 20 kilo ya kan. Pernah saya bakso 12-20 kilo, satu kiri, satu kanan, angkat bolak-balik berapa kali ya? 5 kali, itu nggak terasa gitu loh. Nggak terasa serius pada saat bakso gitu ya. Karena kan ada itu ya, perlu pindah tempat kayak gitu, angkat itu nggak terasa sesium sece. Setelah selesai acara baru kok saya capek banget kayak gitu. Nah, nggak terasa gitu. Nah, jadi begitu ada tekad, begitu ada niat, ya, itu akan muncul kekuatan yang memang ya tidak terbatas. Makanya Master selalu mengingatkan ya, selain ini cerita fangse-fangse, ceritanya pasti sudah jelas ya, Sesium Secik ya, bagaimana ya. Nah, jadi di saat kita memiliki tekad, kita memiliki niat, asalkan kita mau, ya itu semuanya itu akan diterjang Sesium Secik. Nah, tapi balik lagi ya, apapun itu ya, kita perlu yang fondasi ya, seperti minggu lalu saya cerita, fondasi. Fondasi kita itu ya kan, dalam keseharian keseharian ya kan, sebagai murid master itu ya, fondasi ya, seperti apa yang memang kita perlu jaga gitu, yang perlu kita latih ya, balik lagi ya, keyakinan kita perlu benar ya, sehingga muncul yang namanya pengertian itu akan menjadi benar, dan muncullah pandangan yang benar, sehingga pada saat kita melakukan apapun itu memiliki makna ya kan, ke arah yang jalan yang memang benar, tidak menyimpang gitu Sesiong Sece. Nah, jadi dan kita bisa melihat ya Sesiong Sece di mana kalau di cerita ini ya, kedua teman ini ya, di saat mereka membangkitkan welas asihnya untuk menolong makhluk-makhluk itu, walaupun kita lihat tadi itu belut ya, Sesiun Secik ya. Mereka membangkitkan welas asih, membangkitkan cinta kasih, menggalang dana supaya bisa beli semua belut-belut tersebut, terus dilepaskan. Nah, pahalanya itu Sesiun Secik, ada pahalanya. Jadi kita melakukan apapun itu, kita nggak usah pikirin. Maksudnya nggak usah pikirin gini, saya kalau dana eh, uang, dana ya berupa materi ya, saya akan mendapatkan materi itu kembali. Ya kan, saya kalau umpamanya mau sehat, saya donasi inilah, saya darmakan inilah. Nah, ada yang melepaskan kura-kura lagi ya, supaya panjang umur. Nah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan kalau kita tahu ya kan, kita terlalu terus memikirkan, oh saya kalau kayak gini, hasilnya kayak gini. Kalau saya berbuat kayak gini, saya dapat kayak gini. Nah, kadang-kadang itu sesiun secik ya, kita bisa merasakan, kok yang saya sudah lakukan itu kok hasilnya mana gitu loh. Kok nggak kelihatan kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita bisa melakukan tanpa pamrih, kita melakukan apapun itu dengan ikhlas, tulus, kita lihat, kita langsung refleks, lakukan, langsung nolong, sesiung secek, percayalah, pahala itu
cepet banget berbuah Sesyong Sece. Kita akan cepet kali merasakan buah karma tersebut Sesyong Sece. Nah, jadi makanya selalu ditegaskan, ayo memberi tanpa pamrih. Ayo kita memberi tanpa pamrih. Nah, sebenarnya salah satu alasannya itu, yaitu gitu loh. Supaya jangan ada kayak kemauan pribadi yang mengikuti kita pada saat kita berbuat kebajikan. Ya ujung-ujungnya memang itu. Tetapi pada saat kita melakukan itu dilupakan, lupakan gitu, lakukan aja. Makanya Master mengatakan cuaca setui lah, ya kan, lakukan saja. Nah, kayak gitu Sesyong Sece. Nah, jadi ada yang memang kita perlu bangkitkan, ada yang memang kita perlu lupakan gitu ya. Bangkitkan apa? Cinta kasih, welas asih, ikhlas, tulus, kayak gitu ya. Memiliki pandangan yang tepat, pengertian yang tepat, ya. Keyakinan yang tepat Sesyong Sece. Dan yang paling penting balik lagi ya, karma ya. Tiga pintu karma itu kita perlu selalu jaga ya Sesyong Sece, karena ya namanya pelatihan diri tentu perlu daya upaya yang sangat banyak ya. Kalau namanya pelatihan, contoh nih mau kurus ya, emangnya sering ya kan kurus 10 kilo gitu kan, enggak ya. Kayak saya Sesyong Sece dulu kan gemuk ya, sekarang kurus ya. Saya setiap hari itu kan 1 minggu 5 kali itu kan saya sisihkan waktu saya untuk nge-gym gitu loh. Saya jaga makan saya gitu, saya nggak makan goreng-gorengan, nah kayak gitu. Nah terus nasi dikurangi, nah baru bisa kurus gitu loh. Bukan saya mau kurus, string kurus, enggak. Jadi ada proses gitu Sesyong Sece. Jadi eh, proses itu juga tidak kayak masak mie instan, didihkan air, masukkan mie, cing 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 cing, dah masak, enggak gitu ya. Tetapi proses gitu. Ya, jadi proses itu kita perlu daya upaya ya, kadang-kadang ya memang pada saat nge-gym mau kurus kan sakit ya. Mana badan mana yang nggak pegal gitu ya. Tetapi hasilnya apa? Nah, hasilnya itu kita bisa kurus, kita bisa sehat, lutut nggak sakit lagi, dan lain sebagainya Sesyong Sece ya. Proses, ada proses ya, perlu daya upaya gitu. Jadi tidak ada yang instan gitu ya Sesyong Sece. Oke, Secie Heavy ya, cerita yang mengenai ini intisari yang cerita kedua itu saya cerita sampai ke sini. Nah, silakan Sesyong Secie yang mau sharing ya kan? Oh Atau ya, kita baca dulu, Ceh. Ini tata ya, cara ya Secie, silakan Secie. Kangen eh, Kak ya. kanan ya, Seceh Sylvia. Ya, Susun Seceh, kita akan coba mengutip, mengingat kembali ya, tata cara sharing peserta, menghirup harumnya Dharma, Zoom, Sin Pasyang, 1 Agustus 2025. Tata cara sharing peserta 1, sharing dipandu oleh master dengan bantuan host. 2, sharing kesan batin dari ceramah master ya, boleh sharing tentang materi hari ini. Yang ketiga, sharing materi intisari, boleh nanti kita bantu tampilkan kembali. Yang keempat, sharing praktek di Ceci dan kehidupan sehari-hari. Tentu di dalam berkegiatan Ceci, tentu Sesyong Sece dapat pengalamannya, boleh diceritakan bersama-sama di sini. Kemudian lamanya sharing 5-10 menit. Hindari perdebatan sara politik dan hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu saja Sesyong Sece tata cara sharing peserta hari ini. Sepertinya Sece Sylvia ini ada Sece Pipiliang yang mau berbagi. Silakan Sece Pipiliang, kanan. 感恩上轮开始，感恩师兄师姐，感恩 Sunny dan Heavy 师姐。Jadi tentang Master Cheng Yen bercerita hari ini mengenai pahala melindungi satwa dan juga tentang Moggallana. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan kita mengasihi dan melindungi semua makhluk, ini akan mendapatkan pahala yang besar. Dan juga tentang Moggallana. Walaupun Moggallana itu seorang yang sangat sakti, tetapi tetap saja tidak bisa menolong ibunya, karena semasa hidupnya beliau itu banyak melakukan karma buruk dengan membunuh hewan-hewan. Dan tentang sanubari teduh hari ini adalah menghormati dan mengasihi semua makhluk.
Manusia memiliki sifat luhur dan juga menghormati kehidupan. Dan manusia itu juga berakal budi dan mengasihi semua makhluk apapun jenis dan wujudnya. Dan terlahir sebagai hewan itu adalah buah karmanya, dan menjadi binatang buas itu juga karma, dan ini juga dengan jenis hewan lainnya yaitu unggas dan ular. Banyak orang mengeluh dan tidak puas terhadap diri sendiri. Dan wujud kita ini tergantung pada karma yang telah kita ciptakan di masa lalu dan berbuah di masa kini. Kekuatan karma itu menentukan rupa kita. Kita harus bersyukur, berpengertian, dan juga dengan seringnya mengeluh dan tidak puas terhadap berbagai hal, kita akan sangat menderita. Pikiran kita hendaknya sesuai arah yang benar, ajaran yang benar, dan mempraktekkan ajaran di jalan yang benar. Dengan kita berhati lapang, kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Kegelapan batin itu bangkit, kekuatan karma muncul, kita harus menerima buah dengan sukarela dan juga dengan memperhatikan pintu hati. Saat topan datang, kita harus antisipasi, yaitu juga dengan arti bahwa jika kita mendapatkan cobaan atau ujian, kita akan tetap sabar menghadapinya. Batin ini masih terbelenggu oleh kekuatan karma, sehingga wujud binatang buas itu juga bukan pilihannya. Sejak lahir, hewan buas ini memiliki naluri yang jahat mengikuti kekuatan karma. Ini juga belenggu karma. Sebagai manusia, kita memiliki jalinan jodoh untuk bertemu ajaran Buddha. Manusia memiliki sifat saling menghormati kehidupan dan juga mengasihi semua makhluk. Dan juga pesan Master, selama suatu hal itu benar, lakukan saja. Selama jalan kita benar, kita melangkah dengan tekun, dan kita juga harus bertobat dan merefleksi diri. Kang En Sesiong Seje. Kan En ya, Vivi yang Secie yang sudah sharing, yang merangkum kembali ya kedua cerita Master pada pagi hari ini ya kan En. Ya Sesiong Secie ya ini udah Rosi Feli Secie sudah raise hand ya. Silakan. Silakan, Secie Rosi, Kang En. Iya, Kak An, sejaman Kak An atas kesempatannya. Kak An Tacia, saya izin memulai ya sesiung sejaman Kak An Sangren. Suku Kak An sesiung sejaman semua. Kak An terlebih kepada moderator hari ini yaitu Sylvia Seje dan juga Elita Seje. Saya perlu tarik napas dahulu dan hembuskan. Jadi saya hari ini mendapatkan kesempatan saya, yaitu pertama saya tersentuh ketika melihat Sangren sedang menyampaikan pesan-pesan Dharma pada hari ini di tayangan. Saya melihat bagaimana wajah Master atau Sangren, matanya Sangren yang di dalamnya terdapat kesungguhan hatinya beliau, cinta kasih, dan welas asih. Itu pertama. Yang kedua adalah yang saya dapatkan, guru hanya dapat menunjukkan.
Guru telah menunjukkan membentangkan jalan. Muridlah yang perlu menjalankan, merubah hidupnya sendiri. Itu pertama yang saya dapatkan Sece. Kedua, saya izin bercerita nih Sece. Jadi kan saya pernah bercerita mengenai ikan saya tuh. Nah, ini sudah berhari-hari saya jaga ikan yang sakit tersebut. Ada 2 ikan kecil. Selama itu, selang hari sampai hari ini, ikan-ikan tersebut sebelumnya itu selalu berdiri tegak. Jadi dari yang tadinya tumbang, sudah mampu makan dan berenang. Hari ini ada yang berbeda yang saya lihat. Salah satu ikan ada yang mabuk. Jadi ada yang mulai oleng itu terlihatnya di wadah air yang saya sudah pisahkan tersebut. Tetapi ia masih tetap berjuang. Lalu yang satu lagi ikan kecil tersebut berenang dengan tenang sadar. Itu yang saya dapatkan. Kemudian dengan setelah melihat itu, tentu saya langsung berusaha bagaimana menolongnya gitu. Berikan kembali larutan air garam dan tetap memutarkan Nenfo seperti yang sudah dilakukan selama berhari-hari. Itu. Jadi saya izin bercerita perasaan saya ya. Ada perasaan sedih, ada juga perasaan tenang. Ini lagi bercampur. Itu. Tetapi saya izin mengingatkan diri kembali, tarik nafas, lalu kemudian hembuskan. Gitu. Jadi buang. Dan tadi Sece Vivi yang menyampaikan perihal pikiran diarahkan ke arah yang benar. Kemudian yang saya dapatkan adalah saya sebelumnya juga ada merenungkan Seceman Sesyong. Bagaimana ya kalau function itu yang diterapkan dalam keseharian. Jadi saya hari ini mendapatkan banyak dari tayangan. Satu yaitu function berarti menolong kehidupan. Sebuah kehidupan yang di dalamnya terdapat yang dinamakan hidup. Jadi dari perjalanan sebuah hidup menjadi kehidupan. Kemudian yang saya dapatkan adalah fang yang diartikan adalah melepaskan, membiarkan, melindungi, melapangkan. Jadi ini saya mendapatkan perihal yang semuanya adalah untuk menunjukkan, menuju kepada terbebaskan atau membebaskan itu. Kemudian saya mendapatkan pada tayangan hari ini ada catatan bahwa ketika bertemu kondisi terkondisi, lalu muncul terpanggil, terdorong, muncul sebersit niat itulah tadi yang telah disampaikan oleh Seciaman itu, sebersit niat dan dorongan cinta kasih itu, sehingga mulai terdapat praktek cinta kasih dalam wujud welas asih itu, menolongnya. Ada di tayangan yang saya dapatkan bahwa ketika itu akan mendapatkan hati yang damai, sukacita itu. Jadi saat melihat makhluk lain berbahagia, terselamatkan, terseberangkan, mendapatkan
itu. Jadi apa? Juga di dalamnya di sini ada yang kesan batin saya dapatkan, yaitu ketika menolong bukan dipaksakan, tetapi ketika terkondisi sesuai kemampuan daya upaya yang tadi Sece sampaikan dalam diri masing-masing atau sesuai jalinan jodohnya masing-masing. Jadi penghujung yang saya dapatkan adalah perihal memahami benar, melindungi dan mengasihi semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang sedang berpijak berada di bumi. Itu sesiung sejaman izin. Kangen kaji. Kangen ya, secerosi ya, benar sekali ya. Kita itu harus selalu melindungi dan mengasihi makhluk hidup yang lain supaya mereka juga bisa sama seperti kita hidup bebas di alam ini ya, sesiung sece. Ini ya secerosi, apakah sesiung sece masih mau berbagi? Silakan sesiung sece, genggam waktu dan kesempatan kita sama-sama belajar hari ini. Ya, silakan Sesiong Ong Ciwe, Kanan Sesiong, Cawan. Doan, Happy Cice. Selamat pagi, Happy Cice, Sylvia Cice. Ya, eh, Kanan ya, Kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, Kanan kepada Sesiung Cice. Ya, ya kita sama-sama belajar ya, Sesiung Cice ya. Ya, jadi hari ini Master telah menyampaikan tadi bagaimana kita lihat ya Ibu dari Mogayana, Biksu Mogayana ya, Maha Biksu Mogayana eh, tidak bisa memakan nasi yang diberikan olehnya ya. Nah, kita melihat bahwa pada saat dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita ada makan ya, ya menerima makanan ya sehari-hari. Nah, apalagi kawan-kawan yang sedang berlatih bervegetarian ya, tentunya kadang-kadang melihat makanan itu juga mungkin bisa dimakannya atau tidak memberikan satu kesenangan waktu dimakannya. Namun demikianlah pikiran ya, pikiran Ibu Biksu Mogayana ya pada saat itu karena pikirannya di alam neraka, alam peta ya juga ya, di alam peta ataupun yang kita kenal di alam setan ya, itu tidak bisa memakannya. Jadi pikirannya itu mempengaruhinya. Namun pada saat para biksu berdoa dengan tulus ya, itu sehingga membuat pikiran ibunya itu bersukacita melihat uh, banyak biksu orang-orang itu berdoa untuknya sehingga pikirannya bersukacita. Jadi di sini pentingnya ya pikiran bersukacita dalam melihat makanan juga ya. Nah, ini pikiran bersukacita sehingga makanan itu dapat dimakannya. Ya, jadi pikiran bersukacita ini ada di semua alam kehidupan kecuali rupa ya fisik kita tahu ada alam arupa. Namun pikiran ini ada di semua alam kehidupan. Oleh sebab itu pelimpahan jasa kebajikan itu membuat kondisi pikiran makhluk yang menerimanya itu bersuka cita sehingga membantu dirinya sendiri. Ya, jadi pikiran bersuka cita ini menciptakan kondisi yang baik. Ya, oleh sebab itulah kita memberikan penghormatan kepada para leluhur ya sebetulnya bukan menghormat maksudnya menyembah-nyembah atau mohon maaf ya bagaimana namun penghormatan ini karena kita mengenang jasa baik yang telah diberikannya ya orang yang mengenal jasa baik adalah orang yang tahu berterima kasih ya berterima kasih atas jasa para leluhur sehingga apa? Sehingga itu adalah satu melatih kerendahan hati seseorang untuk bisa berterima kasih kepada para leluhur. Kenapa?
Dari mana kita berasal? Tentunya dari orang tua kita. Orang tua kita berasal dari mana? Dari orang tuanya lagi. Jadi di sini, di dalam tubuh fisik kita, itu ada genetik yang kita bawa dari kehidupan ke kehidupan, ya. Yang kita bawa dari kehidupan, oleh sebab itulah kita patut berterima kasih kepada para leluhur kita, ya. Jadi dan kita juga tahu bahwa berkat kebajikan ya yang kita berdoa ya setiap hari, apakah kita berdoa karena rasa takut atau karena kita takut berkah kita berkurang, ataupun karena kita berdoa dan penghormatan itu karena kita tahu berterima kasih bahwa kita telah menerima ajaran sehingga kita bisa mempraktekkan ajaran tersebut, dan praktek itulah yang melindungi kita. Nah, oleh sebab itulah di cerita hari ini juga banyak dikatakan tentang binatang buas ya. Binatang buas. Ya, binatang buas kalau kita tahu ya di cerita-cerita yang sudah ada, mohon maaf ya sesungguhnya kita sama-sama belajar ya. Uh, Binatang buas itu makan ataupun mencari makan hanya untuk kelangsungan hidupnya, karena demi hidupnya. Ya, sedangkan manusia yang cerdas, mohon maaf ya, melakukan pembunuhan makhluk hidup itu selain untuk demi hidup makannya, tapi juga demi keinginannya yang begitu banyak, ya, sehingga melakukan pembunuhan bukan hanya sekedar makan untuk makan, namun juga untuk banyak faktor-faktor yang lain untuk memenuhi keinginan hidupnya. Ya, demikianlah. Oleh sebab itulah kita selalu diingatkan bahwa tadi tentang function ya, function berarti kita melepaskan ya, melepaskan. Nah, jadi apa yang kita tahu bahwa melepaskan itu adalah dana. Ya, ada kemarin juga teman-teman sudah sharingkan ya, sangat kangen ya. Jadi dana itu ada dana yang bersifat materi dan juga ada dana yang namanya abaya dana. Dana artinya kita tidak memberikan kondisi bahaya kepada makhluk lain. Ya, jadi ini satu hal yang bersifat dana. Ya, oleh sebab itulah ini satu pengalaman ya yang saya alami sewaktu saya pindah ke Batam ya. Karena seperti tadi juga Sylvia sharingkan yang tentang function ya. Saya juga mengalami ya, sebelum saya pindah ke Batam, saya suka function, belut, dan juga pernah begitu ya. Nah, sampai di Batam, saya bingung juga mau function gimana. Akhirnya suatu saat saya jalan-jalan di Batam itu ada kelong ya. Kelong itu tempat orang makan seafood di atas laut ya, di atas laut. Jadi ada satu kali kejadian saya mencoba ya, saya membeli ikan yang hidup yang di restoran seafood tersebut, dan saya lepaskan di bawah kelong tersebut karena kelong itu laut ya, jadi bisa langsung lepas di situ. Namun setelah itu saya juga berusaha ya memahami, akhirnya uh, tadi yang vegetariannya sekitar 80% saja begitu ya. Akhirnya memutuskan untuk full bervegetarian. Yang juga ada cerita kalau SC saya itu pada saat dulunya suka sebelum bervegetarian juga sama ya, seperti tadi Heavy CC sampaikan cerita tentang kodok ya. Dulu juga makan kodok, suatu saat pergi berjalan-jalan di pasar ya, di pasar di kota Jakarta itu lihat kodok itu kan tergeletak ya begitu saja dagingnya dan lain-lainnya begitu, setelah itu pulang tidak mau makan lagi. Jadi memang disinilah kita berusaha ya di dalam setiap kehidupan ini ya, berusaha untuk mengalihkan ya objek kita ya, mengalihkan objek, karena nafas itu selalu ada di dalam diri kita. Saat ini pun kita sedang bernafas ya. Saat ini pun kita sedang bernafas. Hanya masalahnya kita mampu atau tidak mengamati napas kita ini. Jadi mengalihkan pikiran kita yang terus berkelanjutan itu bisa dibantu dengan memperhatikan napas. Namun napas itu demikian halus ya, oleh sebab itulah kadang-kala kita perlu bantu tarik dia sedikit sehingga lebih kuat ya napasnya, baru kita bisa mengamati ya. Namun sebetulnya ya napas itu ada setiap saat dan itu kita bisa selalu mengamatinya ya. Kan ya sesungguhnya ya kita sama-sama belajar ya, ya semoga kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Master hari ini ya, kita terus semangat ya
untuk menjaga tiga pintu karma kita ya selalu berusaha ya. Cảm ơn Sita Siche, cảm ơn Happy Siche, cảm ơn Sesung Siche, cảm ơn. Ya, kangen ya, Sesyong Om Ciwe luar biasa ya. Memang setiap hal itu terpusat dari pikiran kita ya, Sesyong Secie. Semua apa yang kita lakukan tuh keluar dari pikiran kita dulu, eh, barulah kita bisa melakukan sesuatu. Ya, di sini ada Sesyong Joni, silakan Sesyong, kangen Sesyong. Ya, kangen ya. Kangen happy saja, Sylvia saja ya. Ya, Cak Siung saja semua. Kedengaran ya, Cek, suaranya ya. ya Sesyong ada yang bocor dikit, silakan Sesyong. Oh, iya, iya, nggak tahu yang bocor. Oke, ini cerita hari ini sih bagus ya, saya pikir ya, karena juga menjelang Cengbeng ataupun ini ya, ya ada kaitan lah ya dengan ini tentang sembahyang dan sebagainya. Nah, ini sekarang yang ada ada yang kadang menggelitik ya di saya ya adalah gini, apakah doa itu ada manfaat atau tidak gitu loh. Ya, kalau kita pikir kembali ya. Kalau misalnya contoh ya kita berdoa kepada orang yang sakit misalnya, ya kan, bahwa itu bisa menyembuhkan, ya tentu anak kita kan nggak perlu lagi ya untuk sekolah kedokteran kan, bener nggak? Tentu nggak butuh lagi rumah sakit karena ya kita cukup aja belajar berdoa gitu. Nah, Nah, tapi kan tapi kan bukan seperti itu ya. Nah, ada juga yang memang kadang kalau kita lihat ya pas didoakan ada sembuh. Nah, ini juga ini gimana gitu seperti itu. Nah, ini kalau ini mesti pandangan saya nanti mungkin Sonsece boleh coba bantu koreksi ya. Nah, kalau menurut saya sih kembali lagi adalah ke satu ya, adalah kembali lagi kepada karma baik daripada orang tersebut. Apakah dia ada nggak tumpukan karma kebajikan? Yaitu satu. Nah, yang kedua adalah apakah ya orang yang mendoakan juga mempunyai tumpukan karma karma kebajikan yang cukup banyak apa tidak seperti itu ya. Nah, jadi makanya kalau di situ kadang kita lihat ada yang doa ya tidak sembuh juga mungkin ya karena karma kebajikannya kurang atau yang mendoakan juga kurang. Tapi kalau pas begitu eh, didoakan oleh orang yang mempunyai karma kebajikan lebih dan memang dari orang tersebut yang sakit juga mempunyai karma kebajikan yang cukup. Nah, disitulah karma baik mungkin pas berbuah ya dengan kesembuhan. Lalu seperti contoh ya cerita tadi Mamogalana tadi ya, makanya kalau kita perhatikan ya, di situ kan padahal dia kan punya kesaktian ya, tapi kan tidak bisa menolong ibunya kan. Lalu, nah oleh Sang Buddha kan diminta ya untuk memberikan persembahan kepada para sangha yang mendoa lalu kemudian mendoakan ya mengajak mereka berdoa seperti itu. Nah, kemudian padahal tadi kan ditulis ya, dia itu adalah termasuk sangha yang senior kan. Tapi ya dia lakukan dengan tulus gitu loh, memberikan air ya untuk mencuci tangan dan sebagainya ya kan kepada itu para sangha, nah juga kepada Sang Buddha seperti itu. Lalu setelah itu ya bersama-sama ya mungkin karena para sangha juga melihat ketulusan dia juga bersama-sama mendoakan ibunya dengan dengan tulus seperti itu. Nah, ini kan berarti kan dan juga melimpahkan jasa lah ya tentunya ya. Nah, ini jadi sehingga akhirnya kan ibunya terbebas ya dari alam neraka. Lalu tadi Sesung Ong Ciwi kan setuju ya, Sesung Ong Ciwi kan bilang ya, limpahan jasa yang terbaik adalah melakukan perbuatan baik. Saya kadang sering berpikir begini, ya seperti contoh ya kan kita nggak tahu ya persembahan-persembahan yang kita lakukan kepada leluhur kita atau kepada ke orang tua kita, benar nggak sih mereka menerimanya? Coba kalau kita renungkan ya, benar nggak mereka itu bisa menerimanya gitu loh. Tapi saya pakai analog yang simple ya, mungkin seperti contoh gini deh, ya seperti mungkin kayak Heavy saja atau Sylvia saja. Misalnya contoh gini, kita punya anak, ya kita punya anak, tapi anak kita itu sangat pinter, sangat punya etika yang baik terhadap teman di sekolah, suka membantu dan menolong.
Lalu misalnya nih dipuji nih sama gurunya, sama orang tua lain, ya kan? Happy Sece, anaknya bagus ya, gini-gini. Apa yang Happy Sece rasakan? Coba Happy Sece, apa yang Happy Sece rasakan? Senang sekali ya rasanya sesiun gitu. Senang kan? Bahagia kan? Ya, Dengan senang bahagia tentu sudah ada karma kebajikan kan dalam dalam ini ya. Seperti itu kan. Maksudnya kan ada satu ya. Ada satu terciptakan karma kebajikan kan. Nah, tapi sebaliknya kalau anak kita, wah anak-anaknya nggak benar nih. Misalnya di sekolah suka ribut, berantem, ya kan, merokok dan sebagainya. Wah, apa yang kita rasakan? Kita pasti kan kecewa kan. Nah, kecewa kita juga sudah ada karma buruk. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita melakukan perbuatan baik, leluhur kita atau orang tua kita yang sudah di sana, mereka akan berbahagia kan melihat apa yang kita lakukan kan. Simple sih sebenarnya kalau saya rasa seperti itu ya. Oke, kemudian tadi bicara tentang function ya. Memang mungkin ya kalau kita sih apa ya, banyak orang yang mungkin tidak sadar ya bahwa function itu kadang malah membuat makhluk hidup itu semakin menderita. Kan tujuannya kan tadi kan disebut ya melepaskan penderitaan tapi malah membuat hidup menderita. Ya seperti contoh, kenapa? Karena kan ada permintaan kan ada supply. Benar nggak? Ya seperti contoh lah, kita pesan ya ke tukang burung ya, nanti 2 hari lagi saya mau pesan nih, ya kan burung 200 ekor misalnya. Ya tentu dia cari dong, ya kan berarti ada permintaan, ada supply gitu loh. Nah jadi pada saat kita pesan itu kan para itu ya yang pemburu atau yang pencari itu ya burung seperti burung gituan, dia akan mencari kan, mencari itu ya untuk memenuhi pesanan kita seperti itu. Nah, pernah lihat juga ya, kadang kan ada diberitakan ya, induk burung nih yang lagi terbang mencari makanan untuk anak-anaknya yang masih kecil misalnya. Lalu tertangkap ya. Apa yang terjadi? Kalau tertangkap itu kan belum tentu nanti di function dilepaskan di daerah yang dekat kan. Bisa aja daerah yang jauh, satu. Mungkin juga ya kan di kondisi di sarang yang terlalu padat ataupun kepanasan akhirnya juga mati ataupun sakit nggak bisa terbang lagi. Kayak tadi Sylvia Cece bilang pada saat dilepas. Ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak burung tersebut? Mati kan seperti itu karena ya nggak ada lagi yang memberikan mereka makan seperti itu gitu loh. Nah, itu. Lalu kemudian ada juga ya kadang saya merasa lucu ya kadang lihat ada yang function itu contoh harusnya ini di air tawar gitu loh. Kok di functionnya di laut? Nah, ini kan juga ini benar-benar membantu melepaskan penderitaan gitu loh. Artinya apa? Ya lebih cepat mati jadinya gitu loh. Lah kan beda habitat ya. Lalu ada juga yang kadang kita lihat itu misalnya contoh dia function di satu tempat, tapi fungsinya di sini, di sana udah ada pemancing, ada orang yang udah siap-siap menangkapin seperti itu. Jadi ya itulah kalau mau apa ya harus harus bijak ya dalam urusan kalau function. Lalu saya pikir ya lebih bagus yang seperti cerita tadi kan pas mereka lagi jalan melihat ada apa ya itu nelayan yang menangkap, nah langsung terbersit pikiran untuk segera membeli lalu melepaskan. Ya jadi itu kan adalah niat sesat kan. Nah, jadi ya seperti itu kalau pas kita lagi di pasar, kita lagi melihat misalnya ada apa ya, labi-labi atau penyu misalnya yang lagi hidup ya, kita boleh langsung kita beli langsung ya dilepaskan aja. Tentu ya lepaskan ya tadi ya itu ya sesuai habitat dan jangan lokasi yang apa ya yang ada orang yang akan siap menangkap seperti itu gitu loh. Nah, itu saya juga pernah ada satu kasus ya, saya ada nanganin satu kasus itu dia dari orang tuanya, dia dan anaknya itu tiga turunan tuh mereka yaitu berdagang itu binatang yang function seperti itu. Nah, ini pasien ini kena kanker basalioma yang mana ya itu bibirnya itu nggak ada habis ya berarti daging yang di bibir sampai di hidungnya itu nggak ada kulit ya kelihatan bolong gitu. Nah di situ itu yaitu mereka tiga turunan melakukan kegiatan kayak seperti itu. Nah saya di situ saya membayangkan ya kalau seperti burung yang dalam sangkar itu kadang kan sampai mereka matok-matok kan matok-matok itu sampai itunya berdarah ya. Kayaknya mirip loh seperti itu.
Ya, jadi saya pikir, nah itulah, jadi itu adalah cukup usaha yang benar-benar sangat tidak baik ya, yang dijalankan seperti itu. Jadi yang terpenting adalah yang tadi Sylvia juga sampaikan, katanya dari Jano Sesiong ya. Yang terpenting walau kadang kita tidak membunuh, menyuruh ya, atau kita tidak mendengar, atau kita tidak melihat, tapi kita harus menghargai kehidupan. Huseng ya kalau nggak salah ya, Huseng ya. Yaitu jadi Master makanya kenapa meminta kalau bisa yaitu untuk menghargai kehidupan ya tentu ya kita lakukan aja dengan bervegetarian, itu lebih baik ya daripada function ya. Oh ya satu lagi ya kalau nggak salah dulu pernah dengar ya kalau orang function ikan tentu berarti tidak boleh lagi makan ikan. Ya function burung katanya tidak boleh makan burung, tapi saya nggak tahu ya apakah seperti itu nggak adanya ya. Atau jangan-jangan setelah function ya tetap makan makhluk yang apa ya jenis yang dilepaskan tersebut gitu loh. Itu aja ya kan ya. Ya, kan ya Sesiong Joni, benar ya. Saya juga pernah dengar teman saya bilang kalau pangsalnya ikan kita tidak boleh makan ikan. Ya, memang cuman ada beberapa saja, cuman kita sebaiknya juga tidak makan semua ya Sesiong. Jadi kita hidup bervegetaris saja. Kan Sesiong Joni, ini ada Atika Fitriani. Setelah itu baru Sesiong Sidik. Silakan Sece. Kan Sece. Pagi suku Sepo Susung Secek, Kanan diberikan kesempatan sharing kesan batin. Mohon izin yang pertama materi kisah Modgal Liayana yang menolong ibunya yang mengajarkan tentang keyakinan dan bakti kepada orang tua. Salah satu praktekku tuh dalam kehidupan sehari-hari dengan berbakti kepada orang tua yang masih hidup dengan cara nurut, bertutur kata yang baik kepada orang tua, menjalin komunikasi yang harmonis, terus sama mendoakan orang tua senantiasa hidup yang bahagia dan sehat. Kemudian untuk orang tua yang sudah tiada seperti karuhun atau kakek nenek, itu cara berbaktiku dengan cara ziarah kubur, berdoa, baca yasin atau kirim al-fatihah. Dengan berbakti kepada orang tua kita belajar melatih diri sendiri untuk belajar ketulusan, dengan hati yang tulus bisa membawa perubahan besar. Kemudian alhamdulillah aku tuh bersyukur masuk Seci karena pertama kali ikut training tahun lalu ada sesi relaksasi yang dipandu Kopoh. Itu setelah malam harinya, setelah training tuh aku menerima mimpi ada sosok perempuan duduk sila melayang di atas bunga teratai gitu. Terus dari bunga teratai itu sosok perempuan itu ngasih ke aku. Bunganya itu bisa dipotek-potek, satu butirnya itu menunjukkan ada jalannya masing-masing, cerah, terang, sejuk gitu. Nah, terus aku tanyakan sama sosok itu, boleh nggak ini aku bagikan ke yang lain agar bisa menikmati kemudahan dari bunga-bunga ini kayak gitu. Nah, itu aku nggak ngerti masuk mimpiku itu apa. Tapi ya udah aku terima karena bagus baik gitu. Aku berpikirnya seperti itu. Terus kemudian kan juga tahun lalu Seci itu udah ngadain basuh kaki untuk orang tua. Nah itu untuk momen pertama kali aku gitu, sampai aku sama mamaku tuh sama-sama nangis terus bersyukur banget ngucapin doa untuk selama proses basuh kaki itu karena kami sebelumnya tuh tidak pernah melakukan basuh kaki kayak gitu sepuh-sepuh. Lah jadinya aku sangat-sangat bersyukur masuk Seci. Mudah-mudahan keseharian kami tuh bisa mempraktekkan dharma dalam kehidupan hari-hari kita gitu. Makasih Kangen suku sepuh. Kan ya Atika Sece luar biasa ya sharingnya. Benar ya kalau kita menghormati orang tua, kalau yang masih hidup kita menjalin komunikasi yang baik. Tetapi jika yang orang tua sudah meninggal, kalau kita di Palembang sendiri ini lagi musimnya cengbeng atau ziarah kubur sama seperti Sece. Jadi kita bisa mendoakan. Tapi kalau soal mimpi, em, itu adalah kalau menurut Heavy ya, itu adalah jalinan jodoh Sece. Kalau menurut saya, karena saya juga menjalin jodoh dengan Seci itu dengan mimpi. Jadi Sece percayalah bahwa itu adalah jalinan jodoh Sece sudah matang ke Seci. Jadi saya harap Sece juga mempunyai tekad dan keyakinan yang sama bahwa walaupun kita berbeda agamanya, tetapi tujuannya satu, yaitu melatih diri bersama-sama. Seperti itu ya, Sece. Baik Kangen.
Kak Ania, silakan Sesiong Sidik. An Evisece atau Antacia bicara tentang kita memberi persembahan seperti yang ada di cerita Monggalayana Yayana ya. Jadi dia juga berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik buat mamanya yang kelaparan saat itu ya. Tapi kan mamanya nggak bisa menerima ya. Jadi makna dari cerita ini sebenarnya yang mau disampaikan juga adalah kita bisa aja berbuat kebajikan, huisyang istilahnya, memberikannya itu kepada leluhur dan sebagainya. Tapi leluhur kita itu punya kapasitas nggak untuk menerima itu gitu loh. Ya, itu juga perlu kita sadari gitu loh. Bukan apa yang kita beri pada seseorang itu bisa diterima. Contohnya gitu loh, saya lagi berniat untuk memberikan happy seci apel gitu loh, tapi dari Batam kirimnya gitu loh. Sampai ke Palembang, apelnya mungkin udah bonyok ya, mungkin juga udah hilang gitu loh. Jadi itu juga sama gitu. Tapi pada saat begitu saya timbul niat untuk ngasih, tiba-tiba Happy saja ngasih telepon gitu loh. Siang ini saya ke Batam ya gitu loh. Nah, di saat itu jalinan jodohnya matang. Jadi Happy saja akan nerima apel tersebut dalam keadaan utuh gitu loh. Ya, itu sih sharing dari saya kadang siang saja. Ya, benar ya Sesiong Sidik. Jadi semua tergantung jalinan jodoh ya Sesiong mungkin ya. Jadi apa yang kita berikan jika jodohnya sudah matang, pasti kita akan menerimanya dengan baik. Semua ya sesuatu yang ada di dunia ini, dunia saha ini, karena ada sebab pasti ada akibat. Inilah Master menyuruh kita itu selalu mempercayai adanya jalinan jodoh dan hukum sebab akibat atau karma ya sesuatu. Ya, Sece Sylvia, apa Sece mau menambahkan dari sharing-sharing Sesiung Sece tadi? Silakan. Ya, nggak apa-apa sih, Cek. Aman, udah dijelaskan sangat panjang tadi kan. Oke, oke, aman semua sih, Cek. Aman. Jadi ya memang balik lagi ya ini Master juga sering ya mengingat kita pikiran itu adalah pelopor kayak gitu ya. Memang apapun yang Master katakan sebenarnya ya Sesiong Sece kalau kita perhatikan ya, memang kata-kata dari Master itu cuma 4 kata, paling banyak 8 kata ya. Kadang beberapa kata gitu ya, nggak panjang lebar gitu. Tetapi maknanya itu loh, kayak itu loh. Pikiran itu adalah pelopor ya. Yuyen ciu yuli, yusin ciu punan katanya kan. Asalkan ada tekad, Ya, kita pasti ada kekuatan katanya. Asalkan bersungguh hati, semua itu jadi mudah kayak gitu. Jadi kata-kata master itu simple-simple ya, pendek-pendek gitu, tapi memiliki makna yang mendalam. Jadi memang eh, ya, nah ini ya oleh Sesiong ada raise hand. Ya, silakan Sesiong. Sesiong. Kan Ya, selamat pagi, Sece ya. Selfie, Sece Happy. Selamat pagi, Sece semuanya. Kan Ensang dan Sok Kuse. Jadi saya juga kepengen berbagi tentang doa ya. Apakah doa itu katanya manjur dan lain-lain gitu ya. Kalau saya sih seperti juga apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita ya. Jadi tadi Sece Sylvie aja sudah apa namanya menyinggung soal kekuatan kata-kata. Jadi ada kekuatan kata-kata, juga ada kekuatan doa. Jadi kekuatan doa yang saya pahami, bukannya doa itu menjadi manjur kalau saya doakan dia pasti jadi sembuh, dia akan sembuh. Kalau dia tidak sembuh, saya menyesal kok doa saya nggak manjur gitu ya, bukan demikian. Karena tapi kalau kita mendoakan orang lain, paling tidak hati kita tuh merasa sudah melakukan sesuatu yang baik. Karena saya berharap baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Itu kekuatannya adalah membuat saya menjadi merasa ya saya menjadi lebih apa orang yang menjadi lebih peduli, orang yang juga ikut merasakan kesulitan orang itu, ikut merasakan kesedihan orang itu dengan mendoakannya. Berarti kan juga itu menanam benih-benih karma baik. Dan kemudian orang yang menerima doanya juga merasa senang, didoakan, senang, ya semoga saya juga ikut sembuh. Dia juga kalau dia Kristen atau Muslim, dia juga akan berpikir semoga Allah atau Tuhan mendengar doa ini sehingga saya mendapatkan kesembuhan. Dengan berpikir yang positif demikian, saya yakin penyakitnya itu sudah mungkin
berkurang 20% atau 30% ya. Nah, itu kan satu kebaikan juga. Jadi kita juga mendoakan demikian. Seperti juga kita Buddha mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Apakah semua makhluk berbahagia gitu ya? Kan semoga ya. Jadi Buddha tuh dengan hati yang penuh empati, penuh metta, karuna, mendoakan agar semua orang berbahagia. Agar semua orang bisa membuat dirinya juga berbahagia gitu. Bukannya dengan kekuatan Buddha akan membahagiakan orang. Saya nggak merasa demikian sih ya. Jadi ketika kita berdoa, coba rasakan di hati kita apa yang ada. Dan ketika orang-orang atau ketika saya didoakan orang, apa yang ada di hati saya? Nah, itu periksa aja. Kita periksa masing-masing batin kita sendiri ya. Kalau orang-orang mendoakan kita, semoga kamu usahanya maju ya, amin, amin, gitu gitu. Semoga nanti anak kamu perkawinannya langgeng ya, iya, semoga Bodhisattva Mahasatwa melindungi, ya semoga. Kan indah kekuatan doa itu ya. Jadi jangan pikir, doa juga nggak mungkin lah, nggak bisa lah, nggak bisa. Ya itu terlalu apa ya, kita bilang kita memiliki sebuah tradisi yang sudah sebegitu lama ya, bahwa saling mendoakan, saling mengharapkan. Jadi kata-kata aja ada punya kekuatan, masa doa nggak ada kekuatannya gitu kan? Bisa. Jadi kalau begitu didoakan, mungkin dia udah mendoakan, ya saya juga mesti sembuh nih. Nanti obat dari dokter tuh saya akan makan tepat waktu, saya akan makan sesuai dengan jadwal. Nah, kan demikian. Terus kemudian pikirannya juga senang. Nanti kalau saya udah sembuh, saya mau begini, mau begitu. Nah, itu kan ada kekuatan-kekuatan yang bisa menginspirasi setiap orang ya. Jadi baik si pemberi, baik si penerima ya. Ini bukan sandun tikung yang katanya nggak ada pemberi, nggak ada penerima ya. Ini konteksnya beda lagi. Jadi pemberi doa akan merasakan nyaman, sukacita juga. Kalau memberinya dengan tulus. Tapi kalau asal cuma cuap di mulut aja, semoga lu sembuh ya. Dalam hatinya, lu kapan sembuhnya lu? Nah, itu nggak bisa, jangan. Begitu kita mengatakan semoga kamu cepat sembuh, benar-benar pikiran dan hati yang kita yang ada itu difokuskan bersungguh-sungguh, setulus-tulusnya mengharapkan kesembuhannya. Jadi jangan pikir wah dia nggak mungkin sembuh, nggak usah didoain begitu, aduh bikin dia banyak harapan aja katanya gini gitu. Loh, nggak apa-apa banyak harapan, memiliki harapan daripada nggak punya harapan kan gitu ya. Orang kalau nggak punya harapan putus harapan namanya. Ya beri harapan nggak apa-apa kok. Ya jangan kasih harapan yang muluk-muluk. Ya nggak muluk-muluk kan kita cuma mengharap kamu lebih cepat sembuh, lebih cepat baik. Ya, nggak muluk-muluk juga. Kalau kita bilang kamu akan hidup selama-lamanya 1000 tahun lagi, itu baru muluk-muluk ya. Jadi berharap agar orang-orang yang kita temui terlepas dari penderitaannya, agar semua makhluk terlepas dari penderitaannya, dan tentu itu berharap yang baik, berdoa yang baik. Kalau soal dia bisa lepas apa enggak, ya itu tadi kembali lagi kepada kapasitasnya sendiri, kata Sidik Jaya Sesyung ya. Jadi kan begitu. Mau Galana mendoakan, memberikan persembahan, tapi ibunya nggak bisa. Itu kan kapasitasnya. Tapi kan mau Galana melakukan kebaikan, melakukan bakti kepada orang tua. Nah soal si orang tua itu bisa terima nggak terima, itu satu urusan lagi. Jadi urusan dia adalah memberi dengan sepenuh hati dan dengan ketulusan. Sama seperti kita, urusan kita memberi dengan setulus hati, sepenuh hati. Soal mereka itu nanti bisa jadi terlepas dari penderitaannya atau kesembuhannya, itu masalah dia sendiri lagi tentunya ya. Dengan segala macam karma dan Tuhannya dan apanya, kita nggak mau tahu. Ya, yang penting kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Demikian memberikan ketenangan dan juga sukacita walaupun sesaat nggak apa-apa sesaat juga ya seperti itu dalam pendapat saya demikian ya. Kanan taja cufu taja puhi suangsio. Kan tersimak ya, kekuatan dari doa itu juga sering kita dengar ya biasanya Ce ya. Pernah nggak Ce Sylvia bahwa ada kekuatan jika orang mendoakan kita? Waktu itu saya pernah masuk rumah sakit ya. Jadi ada beberapa teman datang membesuk. Jadi dia datang, kita tuh sudah cukup bahagia kan. Jadi kita agak semangat dikit bahwa kita merasa ada orang yang simpati dan melakukan doa yang baik untuk kita. Seperti kata Sesyum Hoklai tadi, semoga cepat sembuh ya gitu. Itu sudah membangkitkan
semangat bagi yang sakit dan juga menimbulkan karma yang baik dengan memuji atau mengucapkan hal-hal yang baik dan berdoa yang baik untuk orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, Sister Sylvia mau melanjutkan sharing tadi? Nggak apa-apa. Kayaknya kita masuk ke sesi kuis dulu. Wis. Oke, Ada oke. 43. Ya, oke. Ya, kan? Sece, kanan ya host. Ayo sesiun Sece, kita mereview kembali apa yang disampaikan oleh Master pagi ini melalui kuis Sinfasiang Senin 30 Maret 2026. Master Cengen bercerita. Cara menjawab kuis seperti biasa ya. Jawaban diketik di chat room everyone ya, sesiun Sece, jangan yang di absensi. Dengan format jawaban, nomor soal, lalu jawabannya. Contohnya 1D atau kanan ya, silakan host. Ya, dengan judul yang pertama, Mogaliana menolong ibunya episode 49. Silakan host pertanyaannya. Pada tanggal berapakah anggota Sangga berkumpul bersama dan tidak perlu keluar untuk menerima persembahan? A. Tanggal 1 bulan 4, B. Tanggal 15 bulan 9, C. Tanggal 15 bulan 4, D. Tanggal 1 bulan 3, E. Tanggal 15 bulan 7. Ya, bagi sesiun suci yang menyimak, itu mudah sekali ya sesiun suci. Karena dari bulan itu sampai bulan 7, para anggota sangga melakukan warsa. Ya, tidak itu mundur, nanti di close oleh tim. Jawaban yang benar adalah C ya, tanggal 15 bulan 4 sampai 15 bulan 7. Silakan host nomor 2. Siapa nama murid Buddha yang teringat pada ibunya pada kisah ini? A. Mahakasyapa, B. Purna, C. Maha Maugaleana, D. Rahula, E. Ananda. Akan dijawab susun saja. Ya, jawabannya sepertinya benar. Ya, sudah di close sepertinya ya, jawaban yang benar adalah C ya, Maha Maugaleana. Yang mempunyai kekuatan batin yang sangat tinggi. Silakan host nomor 3. Apa yang dilihat Maha Moggallana dalam meditasinya? A. Raja Naga, B. Raja Yama, C. Alam Brahmana, D. Alam setan kelaparan, E. Alam dewa. Silakan susun saja. Ya, kita close. Jawaban yang benar adalah D ya, alam setan kelaparan. Dia banyak melihat penderitaan di sana. Silakan host. Ya, cerita kedua, pahala melindungi satwa, episode 30. Silakan pertanyaannya, host. Dari manakah kisah ini diambil? A. Catatan perjalanan para biku, B. Sutra Teratai, C. Naskah karya Master Lienci, D. Sutra Bakti seorang anak, E. Cerita rakyat India. Ini tadi Master ada kata ya, susun suci. Kisah ini diambil dari, ya silakan dijawab. Sudah di close, kan unhouse, jawaban yang benar adalah C ya, naskah karya Master Lienci. Silakan host, nomor selanjutnya. Apa yang diikuti oleh kedua teman ini? A. Perlombaan, B. Naik gunung, C. Ujian, D. Upacara, E. Meditasi. Ya, silakan dijawab. Kita close. Ya, jawaban yang benar adalah C ya, ujian sesiung sece. Silakan nomor 6. Berapa banyak tail yang dikumpulkan oleh kedua teman ini? A. 1 tail, B. 3 tail, C. 5 tail, D. 8 tail, E. 12 tail. Uang yang dikumpulkan untuk membeli belut dan ikan tadi ya, sesiung sece. Kalau sesiung sece mengingat, silakan dijawab. Ya, sudah di close. Kanan sece, jawaban yang benar adalah D ya, 8 tail. Kanan kepada seluruh yang ikut kuis hari ini,
Kan juga host sedang merekap sambil menunggu rekapan host. Ayo Sesyum Sece, kita mulai lagi sharing Sesyum Sece tentang 2 cerita master atau Sesyum Sece mau sharing. Oh, silakan Sece Yeni. Kan Sece Yeni dari Jambi. An, suara saya jelas. Jelas, Cek? Sebelumnya, Kan atas kesempatannya, Kan Sangren, Kan Secevi dan Sece Sylvia, Kan semua tim Sumfan Siang dan Sesyong Secemen, izin belajar dan berbagi ya. Izin mulai. Tadi saya mendengarkan sharing Sesyong Joni dan Hong Lai Sesyong itu saya setuju banget ya mengenai poin bahwa doa jika disampaikan oleh pihak yang ya tentunya mempunyai kapasitas dan karma yang baik, yang menerima juga punya karma yang baik dan waktunya jodohnya mateng, itu bisa berhasil. Begitu juga yang Hong Sesu sampaikan, ucapan atau doa kata-kata yang baik itu juga bisa berhasil saat jodoh karmanya mateng. Ini menurut saya, karena kemarin saya melihat sendiri ya, itu satu mitra bajik kebetulan hadir juga di Sumfan Siang. Hari itu saya pribadi melihat bahwa dia melakukan pahala baik, karma baik bagi saya karena saya tersentuh, ya kan. Nah, malamnya kita KP Jambi ada mengadakan halal bihalal. Jadi kita ada door prize lah gitu. Jadi dia mengucapkan kata baik, semoga bisa dapat hadiah itu karena memang lagi butuh. Nggak berapa lama dapat dia. Jadi itu menurut saya memang ucapan yang baik dibarengi dengan karma baik yang berbuah tepat pada waktunya, ya jadilah itu. Nah, itu kisah yang saya melihat sendiri. Jadi di sini saya mengambil poin bahwa teruslah menanam karma baik, ya kan? Kapanpun saat itu ada kesempatan, ya lakukan. Karena kita tidak tahu ya, kapan jodoh buah karma itu akan berbuah matang, atau kapan jodoh karma itu berbuah matang tepat pada waktunya. Nah, ini contoh tepat pada waktunya. Karena saat itu mitra bajik itu memang kebetulan lagi membutuhkan. Jadi, ya, saya terharu dan sangat turut berbahagia. Nah, dari kisah Monggolana ini, saya mengambil beberapa catatan ya untuk saya pribadi ya kan, beberapa poin ya kan. Nah, yang saya tahu kan Monggolana ini salah satu murid utama Sang Buddha yang memiliki kesaktian batin luar biasa, ya kan. Jadi setelah mencapai pencerahan, ya beliau menggunakan kekuatan batinnya untuk mencari keberadaan ibunya yang telah meninggal. Nah, dari sana baru ketahuan kan ibunya terlahir di alam neraka ya, alam penderitaan. Ya, penyebabnya yang saya tahu ya dari buku-buku Dharma atau pelajaran Buddhis yang dulu saya pelajari, karena semasa hidup ibunya kikir, tidak percaya hukum karma, dan yang paling ini ya sering mencela dan tidak menghormati para biku. Seperti yang kita tahu, kalau kita mencela atau tidak menghormati para biku, itu sebenarnya termasuk salah satu garuka karma. Itu koreksi kalau saya salah, ya kan. Nah, jadi karena penuh bakti ini, Monggolana tentu berusaha menolong ibunya, namun ya kekuatan sendiri tidak cukup. Nah, ini singkatnya. Nah, nilai yang saya petik ya kan, tentu ini bukan cuma sekedar legenda ya, tapi bagi saya mengandung ajaran mendalam bagi saya. Satu, mengenai bakti itu tidak berhenti setelah orang tua meninggal. Jadi jangan misalnya berpikir bahwa orang tua udah meninggal, sudahlah gitu. Menurut saya ya kan, bukan hanya bakti kepada mereka saat mereka hidup, tetapi juga saat mereka tiada. Satunya ya, kita melakukan kebajikan dan melimpahkan pahala untuk orang tua. Mendoakan mereka dengan praktek juga. Jadi kita menjaga badan ini yang diberikan oleh orang tua kita. Tentu kita jaga supaya kita tetap tidak melanggar sila, tentu tidak melanggar hal-hal yang pastinya membuat orang tua kecewa. Nah, itu kedua, cinta saja tidak cukup kadang ya, perlu kebijaksanaan. Nah, ini saya lihat bahwa Monggolana ini sangat mencintai ibunya. Tetapi kalau tanpa cara yang benar ya kan, maksudnya bukan salah ya, maksudnya itu tentu tidak bisa menolong. Jadi dia mencari Sang Buddha, ya kan. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Kadang kita tidak
kita niat baik, tapi kita nggak pakai cara yang benar, itu tidak bisa menolong. Kita perlu dharma ajaran Sang Buddha sebagai jalan. Nah, kalau di Seci, kita perlu guru kita, Sangren. Kita butuh dia untuk, ya kita ikutin apa yang diarahkan oleh Sangren. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa poin yang saya lengkap itu kekuatan kebajikan bersama itu sangat besar. Jadi kalau Monggala nanti punya kekuatan, tentu ya dia punya kesaktian, tapi dia sendiri itu tidak mampu untuk menolong ibunya, sehingga dia arahan Sang Buddha adalah bahwa dia diarahkan untuk mencari ya kan anggota sangha ya kan, dan meminta anggota sangha untuk ya mendoakan ya kan pelimpahan jasa untuk ibunya ya kan, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Susyong Joni. Jadi ini saya menangkap bahwa berbuat baik bersama itu memiliki kekuatan karma yang luas. Ini saya jadi tertrigger ya. Salah satu sebab saya bisa ikut suci dan tersentuh itu adalah prinsip celengan bambu. Begini ya, bagi saya gini, contoh uang saya cuma 10.000, ini atau cuma 100.000, apakah saya bisa menolong khalayak ramai? Apakah uang saya bisa sampai ke ada bencana lah, sampai ke TD? Apakah bisa sampai? Kan nggak mungkin saya menyerahkan 100.000 bisa bantu apa, 100.000 bisa membeli apa untuk mereka yang membutuhkan. Nah, saya ini benar-benar takjub luar biasa nih dari saya pribadi ya, dengan adanya Sangren itu menciptakan wadah suci. Inilah namanya kekuatan kebajikan bersama sangat besar. Begitu juga seperti yang dilakukan oleh Moggallana. Nah, yang keempat yang sudah pasti, hukum karma tidak bisa dihindari. Ya kita, artinya apa? Moggallana aja yang sudah mencapai penjarahan tidak bisa menggantikan karma ibunya. Tetapi ya dalam kehidupan sehari kita juga demikian. Kita tidak bisa menggantikan karma orang lain. Tetapi kita bisa membantu meringankan melalui kebajikan. Atau mungkin kalau setidaknya mengarahkan ke jalan yang benar. Demikian sharing dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Kan boleh ditambahkan. Kan ya seperti ini luar biasa ya. Kadang-kadang jainan jodoh dengan karma itu kita tidak tahu kapan matangnya. Tapi kita selalu berusaha untuk berjalan sebaik-baiknya. Ini kan kepada host yang sudah merekap pemenang kuis hari ini, Senin 30 Maret 2026, Master Cheng Yen bercerita dengan cerita yang pertama, Moggallana menolong ibunya, selamat kepada Tan Mui Kut Sece dari Jambi, M. Ridwansyah Sesyong, Jakarta Barat 2, Herbert Leonardi Sesyong dari Medan. Sedangkan cerita yang kedua, Pahala Melindungi Satwa, selamat kepada Melieng Sece, Tanjung Balai, Deliana Sece dari Jambi, Leo Riwanto Sesyong dari Medan. Nah, berarti ada Medan dan Jambi, Tanjung Balai. Silakan Sesyong Sece, para pemenang, genggam waktu dan kesempatan. Pagi, Silakan Sesyong, Kanan Sesyong. Ganan, selamat pagi, Ganan, Sece Happy, Ganan, Sece Sylvia, Ganan, Shangren, Master Cenggen. Selamat pagi, Sece semuanya. Terima kasih pada pagi hari ini saya kembali mendapat ilmu yang sangat luar biasa, sharing dari Sece yang sangat menginspirasi dan menjadi pembelajaran buat diri saya. Terkait tentang doa tadi, doa merupakan kekuatan batin yang saya pahami ya, dan juga sebagai senjata buat saya dalam mungkin bisa dibilang dalam mengubah sesuatu hal. Pernah satu kali saya akan mengikuti satu tes, itu tes final, exam tes yang memang harus diikuti oleh kelompok kelas saya, dan saya itu memang jadwalnya hari itu. Tapi entah kenapa dari pagi itu udah nggak enak hati, ada something di rumah sehingga saya jalan agak terlambat. Saya pikir mungkin pas perjalanan ke tempat ujian tuh lancar, ternyata tuh ada kecelakaan lah. Terus juga saya ketilang sama polisi lah gitu. Saya bilang, Pak, saya mau buru-buru nih Pak gitu ya. Sampai ini saya ngelihat jam di warung kopi waktu itu ya. Itu tuh udah telat 5 menit.
Sedangkan tuh sama guru sama senseinya waktu itu saya mau ujian bahasa Jepang waktu itu nggak boleh terlambat gitu. Bahkan dalam 1 menit pun lu nggak boleh sama apa sama beliau. Nah, endingnya cuman ada agak nangis di motor gitu ya. Ini udah 4 bulan tinggal tes, saya agak nangis karena udah 5 menit. Nah, endingnya saya tuh mau putar balik, tapi saya berdoa gitu ya, berdoa di pinggir jalan, eh, gimana ya gitu, minta bantuan deh, pengen berdoa aja udah Pak. Terus karena saya tahu sesinya tanda kutip ya agak galak, saya cuma bisa pasrah dan em, ya mungkin nanti nyari itu deh, nyari jalan gimana bisa ikut tes di lain waktu atau gimana. Nah, akhirnya sampai tempat kursus di LPK waktu itu, di parkiran kok masih banyak teman-teman secek gitu, kok masih banyak teman-teman, loh apa udah selesai gitu. Nah, saya akhirnya dengan mata yang memerah cuma nanya sama temen, eh 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 Minasan, gue mana gitu. Jadi nanya, maaf, kok belum mulai? Oh, enggak, Ripon Sang, ujiannya diundur 30 menit. Dulu 30 menit karena sesinya katanya lagi sakit perut jadi nggak boleh ada masuk ruangan. Itu saya langsung lemes, nyender ke tembok, tambah nangis. Jadi benar-benar ya laki-laki nangis itu, gitu. Terus teman-teman bingung sendiri, kenapa gitu? Lu jatuh, lu kenapa? Gue nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya akhirnya kalau cuci muka ke WC cuman berdoa, oh gitu ya. Dan endingnya mikir, duh kalau tadi puter balik karena udah kali 5 menit mungkin takdir berbeda gitu. Dan endingnya saya ngerasakan, oh pengalaman kekuatan doa yang bisa merubah sesuatu hal gitu. Saya tidak mendoakan saya sakit perut ya, cuman mungkin itu jalannya gitu, bukan bukan bersyukur saya sakit perut, bukan bukan bersyukur, cuman cuman oh ini mungkin jalannya Tuhan memberikan jalan, nanti tiba-tiba jalan seperti itu. Itu sih kekuatan doa. Dan memang kekuatan doa, eh, bahkan ya ketika saya galau sedih dan dulu pun di Seci, teman-teman di awal saya tahun pertama kedua ketiga ikut Seci, teman-teman agak menjauh karena mungkin background saya bukan background agama Buddhis. Teman-teman agak menjauh karena mungkin mungkin saya dianggap eh, berbeda sendiri gitu ya. Saya berdoa ya, diberikan jalan. Dan akhirnya tahun ke-6 ke-7 ke-8 sampai saat ini, alhamdulillahnya tetap tetap teman-teman yang dulu berpandangan berpandangan bahwasanya saya ikut saja adalah satu kesalahan, sekarang udah memahami gitu. Bahwasanya memang ya udah nih, emang 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 value-nya si Ridwan ikut ikut Seci gitu. Dan ya akhirnya nggak ada masalah. Dan bahkan teman-teman pun ya, satu dua orang sering saya minta untuk lihat dari TV ketika bulan Ramadan, kan banyak 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 kegiatan apa, banyak kegiatan-kegiatan Muslim gitu ya yang di Daya TV. Itu aja sih Sesiung C, Ganen atas kesempatannya, dan selalu sehat buat semuanya. Kangen ya, Sesiong luar biasa. Tapi saya mau tanya dulu, Sesiong benar nggak berdoa sakit perut? Iya, Cek. Nggak ya? Enggak Nggak lah. ya, Sesiong. Dalam Iya, doanya enggak. pasti bilang, semoga apa yang terjadi terjadilah ya. Tapi Iya aja. tapi untungnya bisa bisa lolos ya, Sesiong selamat ya, ujiannya udah Iya, selesai. Ganen C, alhamdulillah bisa lolos gitu. Kanan ya, selamat ya Sesiong. Luar biasa ya pengalamannya Sece Sylvia. Lucu ya, kadang-kadang di antara kalau misalnya kita lagi kepepet, kita langsung cepet doa. Walaupun kita mau ke Seci terlambat, semoga sih. Memang sudah terlambat, tapi semoga kita tidak terlambatnya banyak gitu. Tapi eh, itu adalah pelajaran ya bagi kita. Benar ya, kan ya, Sesiong Ridwan ini luar biasa. Sece Sylvia mau menambahkan, silakan Cie. Ya, kayak gitu memang kadang-kadang itu sesion secek ya. Contoh nih, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya kan. Nah, kalau bisa sih gini ya, maksudnya hal-hal yang tidak menyenangkan, contohnya tadi kayak Ridwan Sesiong ya. Nah, dia juga nggak mau terlambat tuh, ya. Tetapi karena sesuatu gitu, jadi mau nggak mau itu terlambat kayak gitu kan. Kayak kemarin saya 2 hari lalu juga saya mau jenguk nasabah gitu. Nah, tapi eh, parah banget gitu loh. Maksudnya saya nggak pernah naik Grab di Jakarta, titiknya itu bisa salah sampai salah 2 kali. Saya perlu tunggu lagi. Oh, ternyata pada saat sampai di sana, saya jumpa dengan orang yang memang kalau mau janji itu susah banget. Nah, di sana itu bisa berjumpa gitu. Nah,
gitu. Jadi kadang-kala ya memang satu sisi ya kita doa ya kan supaya jangan mulai, tapi kan gimana ya, ketepatan waktu itu memang kita perlu jaga kayak gitu. Karena ibaratnya gini, kita telat ya, sebenarnya kita kan tahu ya, itu waktu itu adalah uang. Nah, kita telat itu kita menghabiskan waktunya orang kayak gitu loh. Nah, jadi kalau kita berusaha tepat, percayalah, apapun itu akan selalu datang dengan tepat pada waktunya kayak gitu, Sece. Ya, Iya, iya. Kan ya, Sece Sylvia sekarang sudah jam 9 kayaknya Sece. Iya, ya, udah jam 9 Ya, lewat sih. Ya, sedikit. Silakan Sece. ya, kangen Happy Sece. Jadi sangat kangen ya kepada Sesyong Sece yang sudah sharing kesan-kesan batinnya. Hari ini ada Vivi Liang Sece, Rosi Feli Sece, Ong Chi Wei Sesyong, Joni Sesyong, Atika Fitriani Sece, Sidik Sesyong, Holai Sesyong, dan Yeni Sece. Jadi kangen Taja ya, kangen juga kepada Ridwan Syah Sesyong ya yang tadi sudah sharing. Nah, jadi memang eh, dunia ini sangat unik ya, tetapi keunikan ini akan selalu membuat kita terus bertumbuh. Nah, balik lagi ke niat kita. Mau nggak kita bertumbuh? Maukah kita mau nggak kita maju? Maukah kita terus-menerus berbuat kebajikan nih di jalan suci tanpa gentar gitu ya. Begitu. Oke, marilah kita tutup Simfasiang pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Sesyong Sesye, dipersilakan berdiri. Ya, marilah kita sama-sama memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Ya. Kangen Sesyong Secie semuanya yang sudah ikut Simfasiang ya. Sampai jumpa besok. Kangen ya, Sece Sylvia. Kangen Sece Kusmawati. Happy Sece, kangen Tasya. Jumpa Kangen besok. Sesio Riba. Kangen Kangen. Sesio Ridwansa. Kanan Sece. Ya, Sesyong Secie silakan absensi ya. Kangen. 记得我小时候就开始做这样的梦小小的年纪，我就会想，人生，为何而来？在人生的未来，我期待的是怎么样的生活生态？我都曾经呢，为自己画个蓝图。这个蓝图简单一句话：我爱人人，希望人人爱我。我到了这个时候，我想，我应该也是得到了。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心，是福音如满门中好修行。心要定，心要定，不要因人乱了心。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心。喜悦修行，皆是炼心，随处养心。唯有一心，一心不乱，才能明心有见性。一念心是一颗种子。